statement dari Presiden terpilih Pak Prabowo begitu ya, menyebutkan bahwa kabinetnya ini gemuk karena memang Indonesia luas begitu ya, sehingga dibutuhkan orang yang cukup banyak begitu untuk mengurusi permasalahan yang ada di tanah air begitu. Tapi ketika kita melihat goalnya, tujuannya, ini kan cukup tinggi ya, ambisi pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan yang akan datang begitu. Nah, efektivitas dari kabinet gemuk ini sendiri dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih masif seperti apa, Bu Afi? Jadi saya melihat bahwa apakah kabinet yang gemuk itu akan membuat policy ke depan itu semakin tidak sulit karena semakin birokrasi makin panjang gitu ya. Menurut saya juga pendek belum tentu bagus juga. Kenapa? Karena di sini dibutuhkan sebenarnya bagaimana di dalam mekanisme dalam pengambilan keputusan itu menjadi kunci penting. Nah, dimana kalau saya lihat sebenarnya penggemukan ini lebih pada nanti concern pada apa yang ingin dicapai ya. Satu terkait dengan pangan itu pasti akan diperbanyak ya. Kemudian terkait dengan perpajakan karena ingin tax ratio-nya cukup tinggi itu juga akan ada beberapa ya. Lalu energi juga akan demikian. Nah, saya rasa yang harus diperhatikan adalah kalau mau kabinetnya gemuk, mekanisme pengambilan keputusannya itu yang harus diperbaiki. Di mana Menko saya rasa itu harus punya peran penting ya. Selama ini saya belum melihat peran Menko itu mengkoordinasikan menteri-menteri yang ada di bawahnya gitu. Jadi kecenderungannya Menko jalan sendiri, kementerian di bawahnya jalan sendiri. Nah, jadi mesti diatur, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang nanti ada beberapa lembaga yang mengatur dari lembaga yang ada, harus ada juga ini, pembagian tugas yang jelas. Kalau enggak nanti terjadi redundant di antara kebijakan tersebut. Misalnya pertanian, kan udah ada Kementerian Pertanian. Sekarang ada bahan ketahanan pangan, ada Bulog gitu. Nah, ini kan harusnya menjadi satu ekosistem. Nah, ini belum terlihat. Jadi menurut saya organisasinya harus diberesin. Kalaupun gemuk itu nggak masalah dari sisi organisasi ya, tapi dari sisi anggaran orang tuh sekarang bertanya-tanya nanti akan berapa pembengkakan yang terjadi di anggaran yang membuat APBN kita akan habis untuk birokrasi. Sekarang aja udah lebih dari 30% untuk birokrasi gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar bukan hanya dari masyarakat tapi juga investor. Jadi investor lagi melihat ini gimana organisasi kelembagaannya, apakah justru membuat investor itu lebih mudah atau enggak. Gitu, apalagi tumbuhnya mau 8% kan. Kalau tumbuh 8% itu udah nggak mungkin pakai APBN, nggak mungkin hanya BUMN, tapi harus ada swasta. Nah, swasta itu sampai hari ini masih bertanya-tanya bagaimana soal kebijakan, apakah ada konsistensi, lalu apakah juga kepastian hukum, karena sekarang menjadi bahan pertanyaan di akhir-akhir ini, kepastian hukum kita menjadi problema besar, sehingga itu juga masih menjadi pertanyaan para investor. Oke, baik. Nah, pandangan ya dari tim riset CNBC Indonesia sendiri begitu, mungkin sudah terdengar nih bahwa memang kabinetnya akan gemuk, kemudian juga akan ada nomenklatur yang berbeda begitu ya dari pemerintahan yang sebelumnya. Tadi kalau concern dari Bu Afi, sebenarnya tidak apa-apa gemuk begitu ya, asal tadi efektivitas, kemudian juga tadi tidak ada tumpang tindih ya antar satu lembaga, kementerian dan juga stakeholder yang terkait yang ada di dalamnya begitu, ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, dari concernnya tim riset CNBC Indonesia sendiri seperti apa sih Tasya sebetulnya, apa yang menjadi poin-poin penting begitu ya untuk pemerintahan yang akan datang secara struktural? Baik, memang saya cukup setuju ya, tidak apa-apa gemuk ya, tapi setidaknya kebijakan-kebijakan yang diambil ini jangan sampai tumpang tindih begitu, karena kan nanti misalnya di Menteri Keuangan begitu ya, nanti akan dipecah menjadi beberapa seperti perpajakan, kemudian juga akan ada penerimaan dan juga akan ada investasi begitu ya. Nah, di mana yang mana nanti akan menjadi badan-badan ini haruslah berkesinambungan begitu, sehingga tidak akan memperumit kebijakan atau nanti mekanisme yang ada begitu. Kemudian juga kita kan sedang mengalami hilirisasi juga ya, itu kan nanti akan sepertinya digabung dengan investasi juga. Nah, itu bagaimana itu akan mendatangkan juga untuk nanti investasi ke depan dan juga dari asing ya, karena kalau kita mengingat juga investasi itu sangat diperlukan, di mana engine kita itu kan kelas menengah yang sangat membutuhkan banyak lowongan pekerjaan, di mana saat ini labor itu kan bisa kita bilang kualitasnya cenderung menurun ya, karena kita membutuhkan banyak lapangan pekerjaan sementara pengangguran meningkat begitu, dan engine yang di mana kalangan menengah ini diperlukan supaya nanti penerimaan kita juga
akan meningkat juga. Baik, nah gitu. dari keywords yang disampaikan oleh Tasya tadi, investasi kan menjadi Ya, engine ya untuk betul. pertumbuhan ekonomi. Nah sementara memang yang menjadi permasalahan utama begitu ya, dan kerap kali sering ketika kita berbicara investasi, permasalahannya apa sih? Permasalahannya perizinan gitu kan, Udah. tumpang tindih. Betul. Nah ini aja dengan kabinet yang ada sekarang begitu. Nah ketika nanti kabinetnya akan semakin banyak begitu ya, artinya apakah ada potensi bahwa mungkin perizinan akan lebih sulit lagi? Seperti apa Bu Afi? Iya, saya melihat gini, orang tuh melihat konsep perizinan tuh hanya sekedar ada orang itu bisa secara mengupload secara apa namanya melalui teknologi itu udah selesai. Enggak begitu. Ternyata justru banyak kendala. Karena orang nggak bisa bertanya ketika ada masalah ketika menginput misalnya. Lalu kemudian tempat bertanyanya siapa? Lalu kalau kita mau masukkan kepada OSS gitu ya. Lalu masalahnya bukan di BKPM-nya tapi di kementerian sektoral. Nah, itu katanya kan ada banyak pintu ya. Ya, benar. Tapi satu pintu, tapi ternyata banyak pintu, banyak jendela. Jadi akhirnya nggak terjadi gitu. Jadi menurut saya banyak sekali harus dievaluasi di pemerintahan sekarang yang terkait kenapa sih investasi itu nggak datang-datang gitu ya. Ya. Kalaupun datang hanya terbatas dan sangat sangat rendah sekali. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan yang 5% itu kan lebih didominasi sebenarnya oleh konsumsi ya. Harusnya investasi itu bisa juga meningkat signifikan gitu. Tapi kan nggak terjadi. Itu satu. Yang kedua, investasi juga kalau saya lihat masih banyak ilegal. Karena yang paling besar tuh investasi di pertambangan yang terutama ya beberapa tahun terakhir ini. Tapi kan kalau kita lihat ilegalnya jauh lebih rendah daripada yang legal. Jadi menurut saya juga harus ada kebijakan baru dalam melegalkan semua di sektor-sektor pertambangan terutama di Kalimantan dan daerah luar Jawa. Nah, itu saya rasa itu akan signifikan menghasilkan pendapatan terutama di pajak ya. Kalau selama ini kan belum ya. Nah, yang kedua hilirisasi. Menurut saya juga harus diberesin benar-benar. Mana sih sektor yang mau dipilih? Jadi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak akhirnya nggak ada fokus ya. Sehingga insentifnya juga nggak cukup karena pemerintah kan terbatas ya. Yang kedua juga multiplier efek terhadap pajaknya nggak ada. Nah, ini yang kita belum atau investor belum melihat arah kebijakan pemerintah hilirisasi itu yang mana, karena hilirisasi itu kan luas ya. Luas, ya, betul. Ya kalau pertambangan oke, pertambangan. Nah, pertambangan itu kan belum kelihatan sejauh mana akan signifikan gitu. Walaupun saya yakin itu potensialnya sangat tinggi ya. Yang keempat adalah ekonomi biru kan yang mau dikembangkan oleh pemerintah kan. Jadi menurut saya sebenarnya teknologi itu bisa dikembangkan untuk ekonomi biru yang selama ini kan sebenarnya hilang ya kan, yang tidak bisa dipantau. Tapi dengan teknologi sebenarnya ini sangat bisa dipantau dan itu juga bisa menghasilkan pendapatan dari sisi pajak gitu. Jadi sebenarnya banyak ekstensifikasi potensi ya. Hanya saja bagaimana caranya tadi menurut saya organisasi harus dirubah. Jadi Menko itu harus benar-benar orang yang berani mengambil keputusan ya, orang yang bisa mengkoordinasikan departemen di bawahnya dan orang yang mampu untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi tidak bisa seperti sekarang ya. Banyak sekali kebijakan yang keluar masing-masing akhirnya masyarakat atau industri itu bingung sendiri dengan kebijakan yang kadang-kadang tumpang tindih gitu.